Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Nyesel baru bikin sekarang, ternyata rasanya enak banget. Mirip bolen tapi cara membuatnya lebih mudah, ekonomis, tanpa telur, tanpa ulet. Hasilnya jadi dua loyang montok-montok. Biasanya membuat pizza itu pakai sosis ya teman-teman. Kali ini saya pakai pisang uli untuk mengganti sosis ya, karena saya akan bikin roti pizza tapi rasanya manis dengan topping pisang uli ya. Untuk pisangnya kalian bisa gunakan pisang sesuai selera, pisang raja, pisang kepok, pisang tanduk, asal jangan pisang batu ya, nanti banyak batunya nggak enak. Untuk tingkat kematangan pisangnya ini pas banget ya teman-teman, manisnya dapet, teksturnya nggak lembek ya. Tadi di awal saya bilang mirip bolen ya, karena ini prosesnya memang mirip bolen teman-teman. Pisangnya akan saya goreng dengan margarin seperti membuat bolen pisang ya. Saya goreng dengan 1 sendok makan margarin yang dilelehkan. Kemudian pisangnya kita masukkan, kita goreng sampai tingkat kematangan yang diinginkan ya, biar pisangnya matang, wangi, dan rasanya jadi lebih enak. Tinggal dibolak-balik aja. Untuk memasak pisang ini jangan gunakan api terlalu besar ya, gunakan api kecil. Dan jangan lupa dibolak-balik biar nggak gosong sebelah ya teman-teman. Kalau tingkat kematangannya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, pisangnya bisa diangkat, kemudian pisangnya kita dinginkan ya. Dan pisang ini saya bagi dua ya, ada yang saya potong kecil-kecil dan ada yang saya potong menjadi dua ya untuk satu pisangnya. Sekarang kita buat adonannya. Di sini ada 200 ml susu cair full krim hangat dan 20 gram gula pasir, 4 gram atau 1 sendok teh munjung ragi instan. Kita masukkan dan kita aduk hingga merata. Susunya hangat-hangat kuku ya teman-teman, biar raginya nggak mati. Proses ini dilakukan untuk mengetes raginya masih aktif atau tidak. Ini kita diamkan selama 7 menit. Kalau ada buihnya berarti raginya masih bagus dan masih bisa digunakan. Tapi kalau tidak ada buihnya setelah kita diamkan, itu nggak usah dipakai ya teman-teman, karena raginya udah nggak bisa dipakai. Sekarang kita masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, saya pakai Cakra Kembar. Kita aduk-aduk dulu menggunakan sendok hingga sedikit agak tercampur tepung dan susunya. Kemudian saya akan lanjut mengaduknya menggunakan tangan yang sudah saya cuci bersih ya sebelumnya. Untuk sendoknya kita singkirkan aja, kita aduk sebentar aja ya teman-teman, sampai tercampur rata dan tidak lagi lengket di tangan ataupun di wadahnya. Ini rasanya bener-bener enak banget teman-teman. Dan untuk membuat adonannya lebih mudah ya daripada membuat adonan bolen pisang, karena hanya cukup diaduk dengan tangan. Oke, kalau sudah tercampur merata semua bahannya, tadi saya masukkan setengah sendok teh garam dan 1,5 sendok makan minyak goreng. Dan ini kita aduk lagi sebentar sampai minyak dan garamnya tercampur merata dan tidak lengket lagi di tangan. Untuk teksturnya seperti ini ya. Oke, untuk adonannya sudah siap. Saya tambahkan olesi sedikit dengan minyak goreng agar tidak lengket. Dan adonan ini kita frying selama 60 menit atau sesuaikan dengan suhu di daerah masing-masing. Tunggu sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini. Kalau udah begini kita kempeskan aja, glutennya sudah terbentuk. Dan ini kita pipihkan di alas kerja ya teman-teman. Sebelumnya kita ulen dulu sebentar untuk membuat teksturnya lebih halus lagi. Kita panjangkan seperti ini dan saya bagi dua adonannya ya, karena saya menggunakan loyang yang tidak sama besarnya teman-teman. Kira-kira loyang 18 sama yang 20 cm ya teman-teman. Untuk adonan pizzanya
ditipiskan menggunakan rolling pin seperti ini, dan ketebalannya disesuaikan dengan selera ya. Teman-teman suka yang tebal atau yang tipis untuk roti pizzanya. Untuk loyangnya ini sudah saya oles tipis-tipis menggunakan margarin ya teman-teman. Caranya seperti ini ya. Kita masukkan ke dalam loyang, ini loyang yang lebih besar ya teman-teman. Kita ratakan dan kita rapikan. Adonannya dibuat lebih besar sedikit dari loyangnya ya teman-teman. Ditipis-tipiskan aja karena kita akan menyimpan pisang di pinggir-pinggirnya seperti ini ya. Ini pisang yang saya potong menjadi dua ya, saya potong memanjang. Simpan pisang di pinggir-pinggirnya. Biar rasanya lebih mantul, di bagian pinggirnya saya tambahkan potongan keju mozzarella yang udah saya potong seperti ini, potong memanjang. Kalau nggak ada mozzarella, pakai keju cheddar aja, silahkan sesuai selera ya teman-teman. Dan untuk toppingnya di sini saya tambahkan seres. Kalau kalian punya pasta coklat bisa juga ya untuk mengganti seresnya. Kita tuangkan aja di pinggir-pinggirnya. Kemudian ini kita tutup. Kita lipat sisa adonan yang di luar loyang itu sampai pisangnya tertutup ya. Gak apa-apa kalau seresnya masih kelihatan, yang penting lipatannya harus rapat, kita tekan-tekan ya teman-teman. Kalau udah ditutup rata, ini ditusuk-tusuk biar kalau dipanggang tidak menggelembung. Dan di sini saya tuangkan lagi seresnya sesuai selera ya, untuk jumlah seresnya. Mau sebanyak apa sesuaikan dengan selera. Kemudian biar tambah mantul, di sini saya kasih dengan SKM dan saya beri lagi di atasnya sebagai topping potongan pisang yang kecil-kecil, si pengganti sosis ya teman-teman. Seluruhnya kita tutupkan dengan pisang dan ini kita tekan-tekan ya biar tidak terbuka untuk lipatan pinggirannya. Dan di atas pisangnya saya beri lagi seresnya ya teman-teman. Itu juga sesuai selera. Sekarang kita tutup dengan keju cheddar parut. Untuk jumlahnya sesuai selera, sesuai yang ada di rumah. Makin banyak makin enak. Dan di sini untuk toppingnya ada lagi kacang almond slice biar rasanya jadi tambah enak teman-teman. Biar tambah cantik, saya beri juga choco chip di atasnya. Kalau udah semua, untuk membuat motifnya saya iris dengan pisau seperti ini ya. Saya sayat tapi pelan-pelan aja, gunakan pisau yang tajam. Kalau ada cutter, pakai cutter ya. Dan ini saya olesi dengan susu cair full cream. Oke, tunggu sampai mengembang 10 menit, kemudian langsung kita panggang. Ini ovennya sudah saya panaskan 10 menit sebelumnya ya. Dan ini kita panggang selama 20 menit. Pakai api atas bawah ya, suhunya 170 derajat Celcius. Dan ini udah matang teman-teman. Hasilnya jadi montok banget. Setelah matang langsung diolesi dengan margarin ya biar lebih glowing. Dan ini yang satunya lagi loh, yang kecilnya panggang dengan proses yang sama ya teman-teman. Tuh ya teman-teman, hasilnya montok banget ya, padahal tanpa telur dan tanpa mixer ya, hanya diaduk sebentar aja. Hasilnya jadi dua loyang semontok-montok ini. Dan ini rasanya bener-bener enak banget teman-teman, mirip bolen tapi prosesnya lebih mudah ya. Untuk tingkat kematangannya udah cakep banget, pas banget, di bawahnya juga nggak gosong. Rotinya juga lembut ya teman-teman, walaupun tidak diuleni sampai kalis. Ini saya udah nggak sabar buat memakannya, buat mencobanya teman-teman, karena wangi banget. Saya mau cobain yang baru diangkat ya teman-teman, karena masih hangat. Ini enak banget bener-bener teman-teman. Coklat seresnya meleleh, kejunya melimpah, pisangnya matang, manisnya pas. Pokoknya ini enak banget, recommended banget buat dicobain. Dan lebih gampang caranya dari membuat bolen pisang ya. Tuh sampai potong sebelah.
Untuk rasanya, pokoknya ini enak banget, wajib banget buat kalian cobain karena ini lebih gampang dari membuat bolen. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like kalau kalian suka sama resep dan video ini, dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang baru mampir ke channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.